Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ya? Orang nampak suruh duduk di belakang. Kalau nampak duduk di depan sih. Oh kayak gini hari Pontianak ya. Berdiri katanya Beb. Ini kalau orang Pontianak tak ada orang akar pun jadi. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-mursal al-hadi al-hadi wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik wa majid wa akrim ala sayyidina man ismuhu fis sama'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama mari kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah kasih kita sungguh banyak nikmat sehingga kita saking banyaknya nikmat kita tak bisa bersyukur. Tak bisa bersyukur. Apa sebab Allah kasih kita banyak nikmat. Salah satu nikmat yang paling besar yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat yang besar kita dikasihkan sehat afiat sehingga kita bisa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung saja yang tak bisa lama-lama. Habis ini saya mau ke Manggar lagi. Habis ini habis makan, betul habis makan makan susah juga. Habis makan nih selesai, kita mau ke Manggar yang semua yang ada di sini. Maulid pergi ke Manggar. Maulid yang mau ikut tak apa. Ongkos sendiri. Saya pesankan pada jemaah yang hadir, ibu-ibu atau bapak yang hadir. Ini mohon maaf minta ampun. Kalau kita lagi baca Situturah atau Maulid Nabi Situturah, Al-Barsanji, Ad-Diba, Suratul Anam, yang kami itu menceritakan tentang Muhammad. Ibu-ibu di belakang jangan membahas selain Muhammad, jangan. Dengarkan para baca. Jangan ada alasan di belakang. Ceritakan baju, ceritakan ini. Kita lagi baca Maulid. Baca Maulid. Kita lagi aja baca Maulid Nabi Muhammad. Kalau kita sebagai manusia kita ini paling bagus, Kalau muka paling cantik, kalau laki pasti pengen ganteng. Kalau nak turun dari ini udah kacil. Ya. Kalau ini bapak OST kurang depan ni, badan dulu. Ada di musbah ni. Apa lagi? Naik kurang tebal lagi. Kan sebab pengen paling cantik. Yang lagi pengen paling cantik. Pengen paling lawa. Ada orang punya nak paling lawa. Paling bagus. Ini yang harus aku baca itu sebagus-bagusnya cerita. Sebagus-bagusnya kisah. Kalau Hasan itu bagus. Kalau Ahsan lebih bagus daripada yang bagus. Kalau kita cantik, banyak orang buruk, orang jelek wajar. Karena samping kita ni kiri kan. Kalau kita cantik wajar. Cuma kalau kita cantik di antara yang cantik berbeza benda. Kalau kita ganteng di antara yang paling ganteng, itu luar biasa. Kalau kita cantik di antara yang paling jelek, itu kurang. Ini cerita ahsan syama'il. Wa syama'il ladhi hiya ahsanu syama'il, kata Habib Ali.
Ini Habib Ali yang ngarang Maulid Situturor. Tidaklah Habib Ali ngarang Situturor, melainkan Nabi Muhammad ada di depan mukanya. Ini Habib Ali, ini cucu beliau Habib Anis. Ini Habib Anis bin Alwi Al-Habsi. Nah, beliau cucu. Sikit cerita nah, uminya beliau di orang Al-Ghazali. Nah, kata Habib Ali, cerita yang ada di dalam Situturor atau maulid-maulid yang lain itu paling bagusnya cerita. Jadi kalau itu lewatkan cerita yang ada di dalam maulid sangat rugi sekali kalau ini lewatkan apa yang ada di dalam Situturor, apa yang ada dalam kitab Al-Barzanji. Beb, saya tak tahu beli kitabnya itu sebagainya. Bukan mau lakukan toko musbah, beli ni. Tak perlu tahu arti itu, cukup kita baca ya. Kita lihat ni kitab dapat pahala dah, walaupun kita tak tahu artinya. Ini kita lihat, ikut. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kita ikut, ya Rabbi alhamdulillahil qawi sultanu al-wadil burhan. Daripada ibu ngomong yang tak ada manfaat. Ini di majlis. Kapan kita tidak manfaat kalau tidak di majlis? Kalau kita di luar dari sini udah cerita ngomongkan orang, tidak ada boleh orang lewat. Oh, itu pakai kredit tuh. Emak beli emas yang utang. Kalau kita di sini nih di luar majlis. Sedangkan majlis ini seminggu sekali. Kalau datang ini karena ada Habib dia datang nih ini. Mau tengok mukanya Habib Umar. Karena di Tanjung Pendam tadi jauh, kecil nampak Habibnya. Karena di atas pentas. Nah, kalau ini kan dekat. Jerawatnya Habib pun nampak. Penasaran nak tengok Habibnya. Oh, ini rupanya. Tak datang di Umar. Sakit pula. Terpaksa lah yang dari Pontianak kena tumbal. Ya tak? Tak ada akar, rotan pun jadi. Ini namanya ini. Niat ini mau hadir tak tadi itu? Megang apa ni? Makmum tak semua kata. Makmum ya. Jadi bu, sangat rugi sekali sekali yang diceritakan itu sangat bagus cerita. Ibu suka cerita apa di dalam sinetron tu? Itu merampok bohong. Kata orang Pontianak merampok bohong, benar. Kisahnya dibuat-buat. Kalau Nabi Muhammad ini yang salah satu yang mengarang kitab Situturor, kecuali dia pernah mimpi dengan Nabi Muhammad, bahkan pernah melihat secara nyata seperti ini. Di dalam kitab Habib Ali itu dijelaskan, tidaklah aku mengarang menulis kitab Situturor melainkan Nabi Muhammad ada di depannya aku. Nah sekarang kita baca main-main, mentingkan HP kita. HP kita di sini 20 miliar. 2 miliar itu tak ada gunanya kalau tak ada Nabi Muhammad. Seperti di sini dikatakan, apa kata Habib Ali? Apa kata Habib Ali? Nih. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa al-khairi kullu mughlaq. Ya Allah buka seluruh apapun yang tertutup, ya Allah buka. Kalau rezeki yang bayar, ya Allah buka. Urusanku ya Allah buka. Jodoh lama cepat-cepat ya Allah. Ini kata apapun jadi sangat rugi sekali. Terus kata Habib Ali apa lagi? Ya Rabbi salli ala Muhammad wa salih ya sahil ma qad ta'awwad. Mudahkan dan lancarkan ya Allah, dan perbagus ya Allah apa yang kurang bagus di dalam diri hamba ni. Itu kata Habib. Jadi rugi kalau kita lewatkan. Dan yang terutama lagi apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wasamih man kana azrab. Ini kita tak luput dari dosa. Zaman sekarang ni bu, zaman sekarang saya juga punya ibu-ibu pengajian setiap malam Kamis. Ibu-ibu kayak gini.
Zaman sekarang kita buka pintu maksiat dah. Bangun tidur, celang mata ni, buka pintu maksiat. Maksiat. Dari mana datang maksiat? Kita buka pintu, ada orang lewat. Budak ini. Kita mencela orang dah. Udah, kita mencela orang. Jadi apa kata Ali? Waghfir, maafkan, wasamih, ampunkan ya Allah. Man kana adnab, apabila hamba ni berdosa. Jadi kalau ibu kita di sini ni baca maulid, sekalian berdoa, sekalian istighfar, dirangkum sama Habib Ali. Dan kalau kita ceritakan apa yang ada di dalam cerita itu, oh luar biasa. Kalau tak percaya sama saya, kemungkinan percaya sama Ustaz Patah, tanya Patah. Masya Allah di dalam cerita itu. Apalagi di dalam kitab Al-Basanji. Apa dalam makhluk qiyamnya apa? Apa kata di dalam kitab Al-Basanji? Pak Mul? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta misbahus sughali, anta misbahus suduri. Itu kata kita Al-Basanji, Said Ja'far bin Hasan Al-Basanji. Anta syamsun, anta badrun. Terus lagi yang ada di dalam kitab Al-Basanji, yang di mahal qiyam semuanya doa. Kalau di kitab, kalau Allahu Allah, Allahu Allah, apa? Fa'aghithni wa ajirni. Itu kalau di Pontianak. Lagu makhluk itu macam di nada-nada kan. Jadi sayang, sangat sayang bu. Dan ibu, mulianya ibu ni berkat Nabi Muhammad. Kita mulia ni berkat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu tak ada seperti kita. Umat Nabi-Nabi lain tak ada seperti umatnya Nabi Muhammad. Sangat diistimewakan oleh Allah. Apa sebab? Berkat Nabi Muhammad, dikatakan Nabi Muhammad istimewa dipandang di dalam pandangan Allah. Apa kata Nabi Ali? Apa sebab istimewa? Qala ya Jabir, innallaha halakal qabla al-asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ketahuilah wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan nabimu ialah dari nur. Dari apa? Dari nurnya Allah. Min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad itu dari nurnya Allah. Makanya ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad bisa berhadapan dengan Allah, langsung bertemu dengan Allah. Nabi-nabi yang lain dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak ada mandang wajahnya Allah. Cuman jangan kita artikan Allah tu berupa sama dengan kita, jangan. Nah, inilah lagi pengajiannya. Setiap malam Rabu, malam Khamis, sama Ustaz Patah belajar sifat 20. Nah, di rumah Habib Taufik. Itu belajar sifat 20. Kalau mau mendalami. Jangan kita pikir Allah ni tangan. Seluruh nabi yang pernah melihat Allah itu cuma Nabi Muhammad. Cuma nabi lain tidak ada mampu. Malaikat Jibril presidennya malaikat. Malaikat Jibril itu presidennya malaikat. Paling besar malaikat itu malaikat Jibril dan presidennya malaikat. Itu tidak mampu melihat Allah. Pas ketika Isra Mi'raj, wahai Rasulullah, aku sampai di sini menemankan engkau. Kalau saat malaikat mau ini bukan melangkah, bukan. Kepingin melangkah, aku akan hangus terbakar. Apa sebab? Karena dahsyatnya cahayanya Allah ni. Ketika Nabi Musa, wahai Musa, sendal kau lepas. Sesungguhnya engkau ni berada di dalam wadah atau tempat yang paling mulia. Sendal lepaskan. Itu masih di dunia, di Bukit Tursina. Tahu tak Bukit Tursina? Di mana tu Bukit Tursina? Tahu tak ibu? Tak ada yang tahu.
sebelah sana Tanjung Pendam sikit. Tak ada Tanjung Pendam. Ini teman-teman ngantuk ke lapar bu? Itu Nabi Musa tak bisa ketemu sama Allah. Dan ketika Allah mengeluarkan cahaya, itu bukit Rusina itu goncang. Apa sebab? Saking dahsyatnya cahayanya Allah. Bukan kalau Nabi Muhammad langsung ngadap, langsung berhadapan sama Allah. Jadi itu sangat istimewa sama sekali, sangat istimewa. Dan banyak lagi apa yang dikatakan dalam Ciptu Duror. Sekali lagi bu, saya ingatkan yang bapak-bapak pun sama, bukan ibu-ibu enggak. Yang bapak-bapaknya kalau menghadiri majlis taklim atau membaca maulid ni, jangan ngomong yang tidak penting. Ngomong tadi pas baca ni besar pula suara ibu daripada kita baca Ciptu Duror ni. Ini besar pula suara ibu-ibu yang lagi ngomong daripada baca Ciptu Duror tadi. Kita baca ni besar pula dia. Jadi sekali lagi, kalau lagi baca maulid, ini pesan oleh-oleh. Jadi kalau baca maulid minggu depan tempat Habib Muhsin ni, jangan dah beli kitab Ciptu Duror ikut. Artinya tak tahu, tak perlu. Kita tengok ayat ada pahala. Kalau nak tahu artinya repot, mondok dulu ibu-ibu. Belajar ilmu nahwu dulu, belajar sorob dulu. Nah, ada pula terjemah. Kalau terjemah tu secara harfiah ya. Kalau kita nak harus tahu artinya, alamak, baca kitab ini tak apa-apa. Asal kita pandai ngaji. Kalau tak pandai ngaji, belajar dulu ngaji. Banyak ceritanya. Jadi tak perlu tahu harus arti, tak perlu. Baca kitab ikut. Ustaz Patah ikut. Nah gini. Alhamdulillahil sultan. Kita ikut di dalam lisan kita. Cuma dia nak bersuara semuanya ni. Alhamdulillah. Cukup yang ambil mic ya. Nak ibu ikut dalam hati. Nengok. Biar berkah hidup. Jangan ngomong. Baca bersanji pun kayak gitu. Beli kitab bersanji ikut. Ya bapak-bapak pun sama. Jangan banyak ngomong. HP matikan dulu. Presiden ke handphone, menteri ke handphone, terserah dia. Ada udah selesai maulid, baru hidupkan HP lagi. Jadi kalau saya punya majlis di sana, majlis saya setiap malam Selasa. Yang punya HP tolong keluarkan kata saya ini. Tolong keluarkan HP, aku kumpulkan jadi satu. Dia nak main HP dulu kalau lagi maulid. Selesai maulid nak terserah. Nak nelpon presiden, nak nelpon menteri, nak nelpon gubernur, terserah. Nah ketika maulid, matikan dulu HP. 2 jam. Cuma 2 jam. 22 jamnya mainlah HP. Kalau maulid paling lama 2 jam. Sama qasidah sama pun 2 jam paling lama. Nah 22 jamnya terserah. Nak bergolek, lentang main HP terserah. Nak berdiri, nak duduk terserah. Jadi kalau main HP, kalau maulid, apa pun maulidnya, matikan HP, ikut orang baca maulid. Biar ada bekasnya. Biar ada asarnya, ada bekas hati kita. Jangan kita sekedar baca ya. Jangan kita sekedar baca komik. Kita baca komik ya bu, cerita sedih. Seperti siapa yang di Padang ni? Maaf, yang diperkosa ni. Sampai sekarang tu di Facebook tu macam-macam. Ini komentar. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang. Dikarenakan apa? Cuma dia hafiz Quran, orang baik, berbakti kepada orang tuanya. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ibu ni seolah-olah enggak. Seolah-olah biasa ya. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih daripada itu. Yang orang Padang meninggal. Lebih daripada itu. Nah kita ni dia ya bergurau berapa. Jadi saya harapkan setelah ini kalau baca maulid, nah jangan lagi nak ngomong, nak apa, ikut baca. Siapa yang baca ikut dalam hati. Ambil buka kitab, ikut dalam hati. Biar ada bekasnya. Biar nampak kita cinta dengan Nabi Muhammad. Dengan sendirinya nanti kita akan merasakan zauknya, rasanya nanti. Dikarenakan setiap orang pasti dia pernah mimpi dengan Nabi Muhammad. Pasti dia pernah melihat Nabi Muhammad secara langsung. Nah kita baca
mimpi, tak pernah apa. Nah kita baca format Maulid. Ya, itu boleh-boleh setelah mungkin cukup sekian, kurang gampang, ada dua ada lagi gabungan kurang lanjut lain dua kalau kurang yang pertama undang lagi saya ke rumahnya, yang kedua video saya itu bergurau. Kalau nak sedia sebentar berjaya mohon ya, dua alternatif, undang lagi saya ke rumahnya, bikin aja undang. Yang kedua, jadikan saya untuk sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Dikarenakan Melayu Pontianak, saya Melayu juga. Melayu Pontianak. Bahasanya hampir sama dengan Belitung. Ini sering, kalau saya ngisi ni sering. Saya ngisi di mana pun. Bahasa Melayu Pontianak sama. Nak ke mana ada sama. Cuman ada berbeza. Suat kini, tu di sana tak pakai. Suat kini bagi. Kalau mual dia jangan muntah. Mual apa? Jadi kalau ngomong dengan Pontianak jangan ngomong mual. Pengen muntah terus orang ini. Jadi saya mohon maaf kalau apa ada kata-kata yang kurang dibukakan yang sebesar-besarnya. Kalau ada waktu dan lain kesempatan kita bisa bertemu lagi kalau nak bertemu. Pantun anak tak bisa. Kalau jadi mohon maaf kurang lebihnya hadalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita telah saksikan bergantinya Habib Umar, Habib Muhtar Al-Qadri. Tidak ada akar, batang pun jadi katanya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Habib Umarnya cepat sembuh. Ya, dia kalau diusahakan bisa datang. Tapi dia bilang tadi insya Allah. Tapi karena waktu tidak memungkinkan, ya sebentar lagi mau azan asar. Udah masuk ya? Kalau belum masuk kita lanjut, masih ada Ustaz. Sini banyak Ustaz. Ustaz Patah ada, Ustaz Rojak, Ustaz Mul. Di sini banyak Ustaz. Mau datang mau ceramah, tapi waktu tidak memungkinkan. Atau Ustaz Patah mau? Ustaz Patah ya Bu? Ustaz ini request. Jadi minta waktunya sebentar untuk jangan kecewakan ibu-ibu ini ya. Ya, wabillahi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 5 menit lagi masuk asar nih ya. Saya mengisi pesan sedikit. Ada dalam sebuah kitab namanya Wasaya Nafi'ah karangan Hafizullah Al-Haddad. Kita baca setiap malam satu. Beliau memberikan obat untuk kita-kita yang kena penyakit pemalas, atau orang-orang yang punya penyakit malal, bosan. Karena boleh dengar nggak? Karena watak nafsu manusia ini majbulah ala kasratil malal wal kasal. Karena watak manusia ini dikatakan itu dibentuk oleh Allah Ta'ala, itu suka malas, suka bosan dengan amal soleh. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau seandainya kita tuh berada di suatu posisi saat taat kita malas, kemudian demannya tuh menentang hukum-hukum Islam, seringnya tuh maksiat, seringnya tuh sesuatu yang keluar jalur dari aturan yang telah Allah tetapkan. Maka kata Habibullah Haddad, obat malas itu cuma satu aja. Apa Bu? Kata Haddad apa? Ajak bicara diri kita sendiri.
Kalau kita lagi malas, kata Haddad, kun linafsika wa'idan mudzakiran. Kata Haddad, jadilah dirimu itu untuk dirimu sebagai nasihat dan pengingat. Diajak bicara, bagaimana bicaranya? Kalau seandainya nafsu kita ini selalu malas untuk taat, bahkan kita ini selalu melakukan hal-hal yang maksiat, maka kata Ibnu Haddad, ajak bicara diri kamu dengan katakan kepada ia, wahai nafsu, kiranya engkau tidak mau melakukan ibadah dan taat kepada Allah Ta'ala, nanti wahai nafsu, kiranya engkau mau melakukan taat ibadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mempersiapkan derajat yang tinggi untuk kamu, kedudukan yang mulia di sisi Allah, surga dan nikmat. Dan tapi kalau kau tersebut melakukan maksiat, ya, selalu melakukan penentangan, mukhalafat, maka Allah telah menjanjikan untuk diri kamu ini neraka jahanam, kehinaan di dunia maupun di akhirat. Allah sudah menjanjikan kepada kamu bahwasanya kamu ini salah satu di antara makhluk Allah yang Allah jadikan sebagai api neraka kelaknya. Itu kita ajak bicara. Kenapa? Karena manusia ini punya nafsu, itu tidak akan mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kecuali kalau sesuatu tersebut terdapat ada embel-embelnya. Watak manusia ini suka berbicara begitu. Kalau ada sesuatu, oh ini manfaat, baru ditinggalkan, ada untungnya nggak? Ada. Begitu. Kalau begitu baru dia mau. Bu, paham nggak? Bisa nggak? Pernah nggak bicara sama diri sendiri? Ini boleh catat. Kita akan selalu berada di dalam kebaikan apabila mana kita selalu bercakap dengan diri kita sendiri. Nah, kita nasihatin diri kita sendiri. Kalau saya nasihatin ibu-ibu atau habibmu atau guru lain, belum tentu nak nerima. Tapi kalau kita bicara dengan diri sendiri, apakah saya berada pada tempat yang tepat, ataukah saya ini saat ini lagi maksiatkah atau bagaimana? Lihat diri kita sendiri. Jadikanlah diri kamu sebagai nasihat untuk kamu sendiri. Nah, kalau kita berada dalam posisi lagi malas taat, demennya maksiat, lagi balas baca Quran, demennya megang handphone, kita bercakap dengan diri kita sendiri, itu kita ajak bercakap. Pernah nggak Bu ngomong dengan sendiri? Pernah nggak? Coba. Itu nafsu kita. Al-mujahid man jahada nafsah. Kata Rasulullah, orang yang berjuang itu sejatinya adalah menjuang atau melawan nafsunya sendiri. Itu dengan berbicara. Ibu mau bunuh diri, kita maksiat nih, kita nggak bisa mengendalikan nafsu, jadi kita gantung diri. Itu bukan penyelesaian masalah. Tapi kalau masalah, bagaimana nafsu kita ini bisa kita tundukkan? Ini semua orang kita di akhir zaman hidup nih, orang yang punya bermasalah dengan jiwanya sendiri. Bukti mana? Orang lebih rajin dia tersebut melakukan hal-hal yang maksiat ketimbang taat. Tengoklah. Sebabnya ngapa? Karena dia nggak pernah bercakap karena dirinya sendiri. Dia tidak pernah ngobrol dengan diri, tidak pernah mengingatkan dirinya sendiri. Maka saya katakan di akhir zaman itu